Pada abad ke-15 Masehi, Aceh pernah mendapat gelar yang sangat terhormat dari umat Islam Nusantara. Negeri ini dijuluki Serambi Mekah, sebuah gelar yang penuh bernuansa keagamaan, keimanan, dan ketakwaan. Menurut analisis pakar sejarawan, ada 5 sebab mengapa Aceh menyandang gelar mulia itu. Pertama, Aceh merupakan daerah perdana masuk Islam di Nusantara, tepatnya di kawasan Pantai Timur, Perelak, dan Pasai. Dari Aceh Islam berkembang sangat cepat ke seluruh Nusantara sampai ke Filipina. Mubalik-mubalik Aceh meninggalkan kampung halaman untuk menyebarkan agama Allah kepada manusia. Beberapa orang di antara Wali Songo yang membawa Islam ke Jawa berasal dari Aceh, yakni Maulana Malik Ibrahim, Sunan Nampel, dan Syarif Hidayatullah. Kedua, daerah Aceh pernah menjadi kiblat ilmu pengetahuan di Nusantara dengan hadirnya Jami'ah Baitur Rahman, Universitas Baitur Rahman, lengkap dengan berbagai fakultas. Para mahasiswa yang menuntut ilmu di Aceh datang dari berbagai penjuru dunia, dari Turki, Palestina, India, Bangladesh, Patani, Mindanao, Malaya, Brunei Darussalam, dan Makassar. Ketiga, Kerajaan Aceh Darussalam pernah mendapat pengakuan dari Syarif Makkah atas nama Khalifah Islam di Turki bahwa Kerajaan Aceh adalah pelindung kerajaan-kerajaan Islam lainnya di Nusantara. Karena itu seluruh Sultan-Sultan Nusantara mengakui Sultan Aceh sebagai payung mereka dalam menjalankan tugas kerajaan. Keempat, daerah Aceh pernah menjadi pangkalan, pelabuhan haji untuk seluruh Nusantara. Orang-orang Muslim Nusantara yang naik haji ke Makkah dengan kapal laut, sebelum mengarungi Samudra Hindia menghabiskan waktu sampai 6 bulan di Bandar Aceh Darussalam. Kampung-kampung sekitar Pelanggahan sekarang menjadi tempat persinggahan jamaah haji dulunya. Kelima, banyak persamaan antara Aceh, saat itu, dengan Makkah, sama-sama Islam, bermazhab Syafi'i, berbudaya Islam, berpakaian Islam, berhiburan Islam, dan berhukum dengan hukum Islam. Seluruh penduduk Makkah beragama Islam dan seluruh penduduk Aceh juga Islam. Orang Aceh masuk dalam agama Islam secara kafah, totalitas, tidak ada campur aduk antara adat kebiasaan dengan ajaran Islam. Tapi kalau sekarang sudah mulai memudar. Namun siapakah yang memberi nama Serambi Mekah tersebut? Memang mendengar kata Serambi Mekah, mungkin sudah tidak asing lagi di benak kita. Namun tahukah Anda siapa yang pertama sekali memberi sebutan Aceh dengan nama Serambi Mekah? Terlepas dari pro dan kontra di kalangan masyarakat kita, sebutan Serambi Mekah semuanya berawal ketika sang penjaga makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Syekh Ismail. Beliau juga masih keponakan Nabi. Suatu malam beliau bermimpi bertemu Rasulullah, dan Rasulullah berpesan kepadanya, "Wahai saudaraku, ambillah 5 pucuk surat yang ada di dalam Ka'bah, dan carilah siapa anak manusia yang bisa membaca dan memberi makna akan isi surat tersebut." Kira-kira seperti itulah percakapan mereka. Lantas beliau tidak gitu saja percaya dengan mimpi tersebut. Malam besoknya beliau kembali bermimpi seperti semula, dan terus berlanjut hingga ketiga kalinya. Akhirnya beliau memutuskan untuk bertanya pada para sahabat dan ulama-ulama di sana tentang kebenaran mimpi tersebut. Yang ditanya pun menyarankan agar beliau segera melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Akhirnya beliau pergi menjelajahi semua benua di dunia ini. Dari Afrika ke Amerika, dari Amerika ke Eropa dan terus berlanjut ke benua-benua yang lainnya. Perlu diingat saat hendak berkelana menjadi musafir ke seluruh dunia beliau saat itu berumur 20 tahun. Tidak ada satu anak manusia pun yang bisa membaca surat dari dalam Ka'bah yang ditulis oleh Rasulullah tersebut. Setiap orang yang ditemuinya ia jelaskan maksud kedatangannya dan ia suruh baca dan artikan surat tersebut. Namun tak ada satupun anak manusia yang bisa membacanya. Beliau hampir putus asa, dan suatu ketika beliau hendak kembali ke negerinya. Di saat hendak naik ke kapal di dekat perairan Selat Malaka, pada saat itu Selat Malaka masih dalam kekuasaan Kerajaan Aceh, beliau bertemu seorang pemuda yang sangat gagah perkasa. Beliau bertanya asal-usul pemuda tersebut dan menjelaskan maksud pengembaraan beliau yang saat itu beliau sudah menginjak tahun yang ke-80. Saat itu beliau kira-kira sudah berumur 100 tahun. Kemudian sang pemuda mencoba membaca dan mengartikan makna dari isi surat tersebut. Alangkah terkejutnya Syekh Ismail ketika mendengar si pemuda tersebut dengan lancarnya menerjemahkan isi dari surat yang dititipkan Rasulullah. Lalu beliau bertanya siapa nama si pemuda tersebut. Ya dialah Merah Sile, atau bila diartikan dalam bahasa Indonesia berarti merah silau,
yang kini lebih dikenal dengan nama Maulana Malik Ibrahim, dan lebih dikenal lagi dengan nama Malikus Saleh. Dialah pemuda yang gagah perkasa yang bukan hanya mengandalkan ketampanannya saja, tapi ia bisa membaca dan mengartikan surat penting dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh membanggakan, jadi bukan sembarangan orang yang memberi nama Aceh Serambi Mekah, tapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang memberi nama mulia tersebut. Ini semua terlepas dari pro dan kontra di